maka sortirlah informasi-informasi yang menurut kita penting untuk dilakukan. Makasih banyak Kak. Terus ini yang soal yang saya lihat di sini untuk tulisannya itu agak memang disengaja dengan font size yang kecil ya supaya lebih banyak informasi yang masuk, atau gimana sih sebenarnya untuk mendesain ini? Karena yang saya lihat ini untuk yang si Mbak In ini dia supaya masuk semua informasi yang ingin dia tonjolkan di CV-nya, dia buat tulisannya sekecil mungkin. Apakah itu akan menjadi penilaian atau bagaimana? Karena mungkin ketika di print filenya ini akan sangat kecil untuk tulisannya dan menyulitkan para pembaca CV ini untuk menangkap poinnya di sini karena mungkin kesulitan untuk membaca CV tersebut. Ya, exactly. Dan itu biasanya dialami oleh kita orang Indonesia ya. Misalnya disuruh menulis satu halaman, kita menulisnya banyak, strategi istilahnya akal-akalan yang kita buat adalah memperkecil fontnya supaya sebanyak itu menjadi satu halaman. Benar nggak? Dan itu sering terjadi dengan kita. Padahal kita disuruh menulis yang kritis, kritikal, short gitu. Hanya jadi misalnya pakai font 12, misalnya semua bilang pakai font 12. Kita sudahlah karena ini lewat sedikit daripada dia lewat hanya 1-2 baris ke halaman keduanya, aku kasih font 11 atau 11,5 supaya biar pas satu halaman. Nah, kayak gitu. Nah, tapi benar juga seperti yang kata Mas tadi. Jadi ada juga yang perlu diperhatikan adalah pemilihan font itu juga, font dan warna tulisan ya, itu juga akan mempengaruhi pada saat orang membaca CV-nya kita, gitu loh. Ukurannya terlalu kecil misalnya, atau dia warnanya buram dan orang tidak bisa baca kalau misalnya mereka print hitam putih misalnya. Nah ini juga harus diperhatikan dan harus menjadi perhatian semua yang menyusun CV masing-masing, sehingga pastikan kalau misalnya konsisten dengan font, katakanlah beda kalau misalnya heading gini misalnya kalian konsisten, ini pakai font misalnya 12, ini kita semua pakai 11 misalnya, tidak masalah, yang penting konsisten di semua partnya harus sama. Jangan sampai karena misalnya di sini banyak, harusnya 11 semua, karena banyak, jadi saya buatnya misalnya hanya font 10 atau font 9 misalnya. Pada saat di print pasti dia akan jadi kecil kan, akan sulit untuk terbaca. Nah, oleh karena itu saran saya sih itu carilah format yang menurut teman-teman bagus, kemudian konsisten dalam hal penulisan atau penggunaan font di dalam CV-nya. Kemudian pastikan kalau misalnya teman-teman ingin membuat informasi itu cukup dalam 2 halaman saja, maka sortirlah informasi-informasi yang menurut kita penting untuk dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi itu ya, kalau aku tunjukin perbedaan CV-ku yang lain, ini terus terang ini cuman berapa doang, ini nggak semua. Kalau aku tulis semua banyak begitu, seperti itu. Tapi dalam hal saya menyusun CV ini untuk melamar sebuah pekerjaan, ya aku rasa cukup ini deh. Nah, kayak gitu yang harus saya tonjolkan, kayak gitu. Seperti itu, Mas. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Gimana? Saya pengennya kita interaktif dalam artian saya ingin tunjukin CV saya. Mungkin Kak Wilhelmus punya ide atau saran apa lagi? Oke, boleh. Saya stop share dulu ya. Ya, oke, saya coba. Sepertinya belum bisa disable participant screen sharing. Sebentar ya. Iya. Sebentar. Ini awalnya dibuat Zoom meetingnya oleh, itu harus masuk setting kalau nggak salah ya.
Udah saya jadiin Kak, jadi hostnya Kak. Coba Kakak Ya, ya, coba. allow to all share aja. Ya, yang Semuanya bisa. coba Mas. Oke Kak. Belum bisa Kak, maaf. Sebentar ya. Ini di sini pilihannya hanya allow to record, kemudian allow to multipin, cuman itu aja. Oh, unfortunately. Ya. Belum bisa. Atau mungkin di lain waktu dalam artian gini. saya akan mengirim ke email kakak. Coba Mas Ribas, coba kirimnya di chat aja. Alright, good. Yeah. Okay, wait. And then I will Okay, wait ya Kak. Lewat chat aja, nanti aku ini. Oke, udah Kak. Oke, ya. Bentar. Oke. Oke, sebentar ya, aku masih download. Sama juga dengan punya siapa sih? Nining ya. Kalau mau ini di share aja di chat. Nanti kita ini sebentar. Coba ya. Kita buka punya sebentar. Mas Ribas. Oke. Oke. Ya, ini ya. Oh ya. Oke. Tadi dari awal sudah saya sampaikan pilihan foto juga penting ya. Fotonya keren Mas, tapi kalau bisa, kalau saran saya sih jangan pakai format kayak gini ya. Dibuat kayak format pas foto gitu aja. Maksudnya ini kan siap. Soalnya ini kan ada kayak blurnya gitu kayak gitu. Iya. Itu maksudnya untuk kategori kita anak milenial sih fine aja gitu loh. Maksudnya tapi dan untuk kategori kalau kita mau satu dokumen resmi ya buat yang dia kotak aja. Maksudnya kotak dia biasa aja. Tapi fotonya, untuk izin Mas, untuk posisinya apakah nggak apa-apa miring atau harus tegak lurus? Tidak masalah. Kan foto kayak misalnya ini foto CV ku banyak beda-beda tuh. Ada. Iya. Maksudnya ini terus mana lagi? Ini juga kan nggak ini tidak masalah. Yang penting sejauh kayak bisa, yang saya maksud tuh buat dia kayak gini nih Mas. Iya. Dia lebih lebih resmi seperti itu. Walaupun ini tidak ini, tapi ya untuk kebutuhan dokumen resmi ya baiknya dibuat seperti ini. Oke. Ya, siap. Ini sudah bagus ini. Maksudnya sudah buat hanya cukup 2 halaman aja kan. Iya. Cuman ada, kalau boleh aku usulkan, kira-kira ada pilihan kenapa semua harus kapital gini kan? Untuk itu sih idenya kemarin dari kan sempat buat CV juga pakai Europass. Dari idenya itu Europass saya lihatnya dia pakai kapital semua, makanya ngikut coba pakai kapital juga di sini. Atau nggak usah pakai kapital aja Kak, atau gimana sih? Ya, karena gini, ada sebenarnya tidak masalah, format masing-masing format dengan ininya berbeda-beda ya.
biasanya kan kalau orang menggunakan kayak misalnya apa istilahnya di fontnya dikasih kapital semua dan seterusnya, itu tentunya ada maksudnya juga kan, seperti itu. Yeah. Cuman kalau saran saya sih untuk membedakan aja antara yang kapital di sini dan di sini semua, mungkin formatnya baik tetap seperti ini, tapi pakailah ya di sini pakai huruf kapitalnya hanya di huruf awal-awalnya saja, misalnya Junior Immigration Analyst gitu, tapi hanya di JIA-nya itu yang ini, yang lainnya pakai huruf kecil aja juga nggak apa-apa, seperti itu. Terus tapi tetap di bold, dikasih hitam kayak gini, itu tidak masalah, biar supaya ini ya, walaupun memang dari kayak gini pun tidak ada larangan bahwa tidak boleh dibuat ini, tidak apa-apa. Cuman maksudnya biar kelihatan jadi kayak gini, kayak macam kayak gini, jadi kelihatannya huruf besar semua kan. Iya. Kita bisa lihat perbedaannya di sini kan. Terus ini kan ada font yang kurang nih Mas. Nih. Iya. Kalau mau bicara tentang font, misalnya ini besar, ini kecil. Nah, itu yang harus diperhatikan baik-baik. Gitu. Selebihnya sih tidak masalah. Sama di sini juga kalau mau maksud saya dibuat kayak gini nih Mas, maksudnya tapi di setiap ininya dikasih huruf huruf besar kapital di itunya ya. Ada yang chat tuh Kak di chat Kak. Ya, sebentar. Ya kayak gini Mas Ribas tadi, yang maksudnya jadi biar kelihatan secara huruf, kalau misalnya ininya yang kapital tapi yang lainnya gitu, jadi kelihatan rapi doang aja. Maksudnya itu hanya dari sisi ini. Tapi secara ini tidak masalah. Kalau dari formatnya menurut saya tidak ada persoalan ya, yang kayak gini, kayak di sini misalnya mau tambahin SMA juga that's fine. Mau cukup hanya bachelornya juga tidak masalah, tapi biasanya minimal 2 ini. Minimal 2 kayak. Biasanya. Karena kemarin sempat ikut juga kayak gini webinar katanya highlight aja yang previousnya. Yes, of course. Jadi misalnya kita cukup highlights, kita sudah misalnya pendidikan terkini kita apa kayak gitu. Ya, betul. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya ini ada space-nya masih cukup, menurut saya misalnya pendidikan SMA saya tamat tahun sekian, S2 saya, S1 saya tamat tahun sekian. Kayak kalau sebentar ini saya agak sedikit terganggu dengan ini. Saya mau tunjukin mana ya. Nih, dulu waktu aku lamar ke itu, aku cuma masukin ini 2 itu. Jadi cuma SMA dan ini. Jadi orang bisa tahu kan aku tamat SMA-nya kapan, tamat kuliahnya kapan terus. Jadi sekarang karena ini CV baru-baru aku buat untuk lamar kerja, aku masukin 3 ini. Tapi nanti besok-besok senior high school-nya aku akan keluarkan juga. Jadi cukup 2 terkini aja. Gitu. Jadi supaya mereka lihat ada korelasinya gitu loh. Kira-kira itu. Kemudian lainnya untuk pertanyaan di chat sebentar ya aku. Ya oke. Mas, aku boleh saran nggak? Boleh. Ya, jadi untuk hal-hal kayak training ini tidak apa-apa sih sebenarnya untuk kita mau tulis tanggal bulan yang lengkap kayak gini. Itu kalau kita benar-benar hafal ya, atau kita record itu dengan baik dan benar. Tapi kalau mau ini pun tidak masalah, cukup tahunnya doang juga tidak masalah. Iya. Jadi misalnya, ya gimana? Mau tanya Kak, pengalaman Kakak, apakah kan semisal kita kan nampilin informasi tentang training tersebut, apakah nanti pada saat interview atau di proses
seleksi AAS ini diminta untuk buktinya, misal kayak sertifikat atau foto atau gimana sih? Kan ada training yang bersertifikat, ada yang tidak kan? Benar nggak? Oh, iya. Ada. Sih yang saya masukin di sini Kak, yang ada sertifikatnya. Ya, that's good, tidak masalah. Artinya kalau misalnya ada bukti sertifikatnya, that's fine. Tapi yang perlu diingat bahwa tidak semua training itu dikasih sertifikat juga. Karena juga ada yang kita ikut training tetapi tidak dikasih sertifikat. Sometimes ada yang kayak gitu, ada juga yang training yang ada sertifikatnya. Sama juga dengan pada saat ikut seminar atau ikut workshop kayak gitu, ada yang bersertifikat, ada juga yang tidak dan seterusnya. Pada prinsipnya mereka tidak akan tanya itu bersertifikat atau enggak. Pada prinsipnya tidak seperti itu. Yang paling penting di sini adalah kita memilih menonjolkan training-training ataupun misalnya kita ikut seminar, workshop, conference, kita tonjolkan di sini yang kira-kira selaras dengan apa yang akan kita misalnya lamar pekerjaan ya sesuai dengan jabatan yang akan kita lamar. Kalau lamar beasiswa yang kira-kira ini juga training-training ini sebagai istilahnya modal untuk kita melamar beasiswa itu, kira-kira seperti itu. Kalaupun tidak ada korelasi secara langsung pun tidak apa-apa, list aja training apa yang pernah diikuti, misalnya training tentang leadership kah, atau training tentang conflict management, atau ya conflict resolution apa segala macam misalnya kayak gitu, atau tentang disaster management, walaupun tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan dikuliahi, tapi paling enggak akan kita tunjukkan training apa yang pernah kita ikuti kayak gitu. Karena dari situ orang juga akan tahu orang ini istilahnya gini, orang ini orang rumahan atau orang yang bisa luas, fleksibel, berinteraksi dengan orang lain sih. Kan dari situ kan orang bisa lihat. Nah ini yang tadi kalau ini sama seperti tadi yang ditanyakan siapa ya tadi ya tentang publikasi dan lain-lain untuk riset dan lain-lain. Jadi kalau ini kan saya yakin ini menulis di ya ini artikel ya artikel yang ditulis dan dipublish di sini di jurnal ya seperti itu ya ditunjukin aja ya kayak gitu ya ini so far sih ini tidak menjadi persoalan menurut saya sih fine aja. Oke. Bagus ya. Gitu. Ini yang saya mau pertanyain Kak, yang soal yang di bagian project ini. Ini kan panjang banget tuh Kak. Ada yang project yang saya ambil waktu zaman kuliah, is it okay? Atau karena ini kan saya berhubungan, saya kan PNS, daftar AS GOI. Apakah project yang saya masukkan yang berhubungan saja dengan kegiatan saya selama menjadi PNS ini, atau ke belakangnya waktu saya kuliah atau gimana Kak? Tidak masalah, mau pada saat sebelum, maksudnya pada saat kuliah ataupun sekarang sebagai PNS, that's fine, itu tidak masalah. As long as misalnya informasi yang ditunjukkan di situ adalah dirimu mau tunjukin jenis proyek apa yang pernah dilakukan, seperti itu. Proyek apa yang pernah dilakukan atau pernah terlibat di dalam proyek-proyek itu tidak masalah. Tapi tentunya kalau mau di-list kan pasti banyak. Nah makanya pilihlah yang relevan aja. Maksudnya tidak harus semua. Karena gini, kalau misalnya aku sebagai interview misalnya, maksudnya interviewers, pada saat saya interview saya akan tanya, saya lihat di CV-mu itu kamu pernah terlibat di project di Pelopo dan seterusnya. Ada nggak project lain yang kamu lakukan selain dari project-project itu? Nah dari situ kan bisa kita cerita toh hal-hal lain, project-project lain yang belum kita tulis di situ, seperti itu. Alright. Ibaratnya kalau kita mau tembak, mau berperang, siapkan amunisi cadangan, ibaratnya kayak gitu. Jangan langsung berperang, semua amunisi kita langsung tembakin keluar. Ketika diserang balik, bingung kita mau balasnya, counternya pakai apa. Ini juga masalah strategi like that. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Ya, makasih banyak Kak. Oke, ini CV-nya Ning. Ntar aku ini ya, save dulu. Oke, coba kita lihat punya Ning.
Nggak bisa ya. Ning, filemu sepertinya ada interrupt tuh. File yang dikirim ini, bentar ya. Itu nggak bisa. Nggak bisa dibuka. Filenya, aku sudah save tapi nggak bisa dibuka. Coba kirim file model lain, maksudnya misalnya Word atau apa. Dari education ya, kalau dari education sih saran saya sih mungkin tidak perlu ya, tidak perlulah menuliskan judul tesis kita ada di sana, gitu ya. Jadi cukup menuliskan status studinya kita, gitu ya, seperti biasa, seperti itu. Untuk judul tesisnya sih menurut saya sih tidak begitu penting di sini ya, kalau di education. Oke, Ning. Secara keseluruhan sih informasi di CV-mu bagus ya. Maksudnya ada beberapa informasi yang menurut saya bagus. Salah satu komen saya pertama ini menurut saya itu tidak perlu secara detail dicantumkan untuk di bagian education. Tinggal kalau misalnya kamu di CV-mu kamu mau mulai dengan itu tidak masalah, tapi yang saya lihat belum ada secara detail di sini. Oh, ini sudah ada di atas ini ya, namamu dan alamat ya, seperti itu. Mungkin kalau mau tambahin, kamu pakai summary dari kamu aja, misalnya kamu tuh orangnya seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya mau ditambahin dari beberapa posisi di sini. Sebenarnya kayak penulisan pakai bullet point ini itu tidak salah, tapi biasanya itu memakan halaman ya, maksudnya memakan ini karena kita enter ke bawah. Jadi kalau mau terlihat agak sedikit profesional, ya buat dia dalam bentuk satu kalimat alinea gitu, paragraf gitu ya, paragraf pendek, rangkum ini semua dalam satu bentuk paragraf. Jadi bisa saja dia akan menghemat beberapa spasi, jadi tidak akan makan halaman, itu satu. Kemudian kalau dari susunan ini, ya ini kalau dari beberapa ini yang saya bilang tadi, silakan pilih yang menurut kita paling bagus untuk ditampilkan di sana, seperti itu. Misalnya apakah kita perlu memasukin ini atau enggak, misalnya kayak gitu. Apakah kita cukup memasukin dua ini saja juga tidak masalah, seperti itu. Karena mereka juga tidak akan menanyakan secara detail apa saja sih yang akan atau yang sudah kita ikuti, misalnya kayak gitu. Kak, screen-nya Kak, kelihatan. Enggak muncul ya? Enggak. Oh, sorry. dari tadi aku kira sudah muncul. Kalau ini muncul nggak? Iya. Sudah muncul ya? Sudah. Oh, sorry. Dari tadi saya kira sudah muncul screen-nya. Ini menurut saya ini tidak penting untuk dimasukin. Kemudian yang kayak gini, yang bullet-bullet ini, bagusnya kamu buat satu paragraf, maksudnya buat ini aja. Jadi tidak pakai bullet point. Jadi dia dalam satu larikan paragraf, biar supaya menghemat spasi juga dan tidak memakan halaman, seperti itu.
ya kayak gini juga sama. Apakah kamu mau tonjolkan semuanya atau mungkin hanya pilih beberapa? Kayak misalnya ada misalnya kamu pilih 3 ini, terus dari 2017 ini mana yang mau kamu pilih dengan 2016 kayak gitu. Jadi tidak harus semuanya, tetapi minimal dari situ orang tahu kamu pernah ngapain di situ. Begitu juga dengan membership ini ya, dan lain-lain. Intinya secara susunan kamu sudah membuat susunannya dari terupdate dan ke bawah ya. Tinggal sekarang kamu tinggal pilih mana yang mau kamu munculkan, mana yang enggak, seperti itu. Dan saran saya sih kalau ada foto dimasukin fotonya seperti itu. Halo Nining. Halo Kak. Ya. Kurang foto ya sama apa tadi bikin kalimat jangan per poin. Ya, bulet, ya kalau bisa ini kan kamu mau menjelaskan tugas apa di situ kan, atau buat apa di sana kan? Peran ya, saya di situ. Ya, gitu. Jadi dijelaskan aja kalau dari tadi kalau kamu lihat apa yang sudah saya share sebelumnya itu kan ada kelihatan kan. Dari punya teman-teman, dari punya saya sebelumnya itu kan kelihatan apa peran kita, maksudnya job summary-nya itu dibuat short aja kayak gitu. Oke. Masih ada lagi teman-teman? Ya, sama-sama. Masih ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang terkait dengan CV, sekarang udah mau jam 6 ya. Kalau misalnya ada yang masih mau tanya-tanya terkait dengan AS, mungkin kita bisa ya 15 menit gitulah paling lama. Silakan kalau teman-teman, kalau ada yang mau tanya-tanya di luar dari CV. Izin Kak, saya mau bertanya. Ya, lagi. Kan mumpung dibahas tentang AS nih. Pertama, ini kan saya lagi stuck nih dalam membuat statement letternya, apa sih namanya, untuk menjawab essay-nya, terutama kontribusi terhadap karir. Sebenarnya untuk brainstorming-nya ini sampai mendapatkan ide itu bagaimana Kak? Soalnya saya kan di sini PNS Kak, terkadang bingung apakah saya harus meng-highlight di essay saya bahwa saya berniat untuk jadi semisal kayak atas imigrasi di luar negeri sebagai puncak karirnya saya, atau gimana sih Kak sebenarnya untuk essay ini agar saya dilirik sama tim panel sebagai shortlisted. Ya, Mas Ribas dari Sulawesi. Kalau ini apa? Sulawesi ya? Sulawesi Selatan. Kak. Ya, Sulawesi Selatan. Ya, jadi sebenarnya diskusi-diskusi terkait ini sudah kita diskusikan di minggu pertama dan kedua kalau nggak salah. Kedua lebih spesifik tentang supporting statement yang pernah dengan teman-teman di grup ini. Tapi tidak apa-apa, karena mungkin Mas Ribas baru join. Intinya gini, yang perlu diidentifikasi itu adalah kira-kira apa sih karena tentunya kan Mas Ribas kan pasti akan tetap
terus bekerja di imigrasi kan, katakanlah demikian misalnya seperti itu. Betul. Coba lihat di kantornya sekarang itu dari sisi sumber daya manusia itu apa yang menurut ini sebenarnya panggil Mas tidak cocok nih, harusnya Daeng kan Sulawesi. Betul. Ya, gitu. Jadi dicek di situ, dicek di kantornya itu apa yang menurut Daeng itu perlu ditingkatkan dari sisi sumber dayanya misalnya. Misalnya ada tidak orang yang belum ahli di imigrasi tentang apa, atau masih ada kekurangan sumber daya apa di situ. Misalnya identifikasi dulu sumber daya di situ, kira-kira itu. Nah, kalau misalnya ternyata itu ada match dengan kebutuhan master yang mau diambil sekarang, ya di-linkkan ke sana. Kalau misalnya itu tidak ada, bisa direfleksikan ke misalnya sekarang posisinya sebagai staff apa. Katakanlah misalnya hanya sebagai staff nih, seperti itu. Nah, sementara punya impian untuk misalnya bekerja di imigrasi, tapi misalnya mau menjadi leader atau mau menjadi kepala apalah yang berhubungan dengan imigrasi di kemudian hari. Nah, refernya ke sana, gitu. Jadi misalnya dengan saya belajar master ini, dia akan membuka peluang saya lebih besar lagi untuk saya kembangkan karir saya di imigrasi, terutama di bagian ini, misalnya kayak gitu. Kalau saya sih kan secara spesifik kan tidak terlalu tahu kebutuhan sumber daya di imigrasi seperti apa. Tapi tentunya teman-teman di masing-masing organisasi atau lembaga PNS itu paling pasti tahu apa yang kurang di sana, misalnya kayak gitu kan. Itu pasti tahu, dan dari situ orang akan pergi untuk mengambil kuliah karena pasti ada dasarnya. Tidak mungkin hanya sekedar mau menggunakan kesempatan untuk dapat beasiswa, tapi tidak tahu apa yang mau nantinya setelah terima beasiswa itu pulang mau ngapain, kan gitu. Terutama misalnya kontribusi ke karirnya dia atau kontribusi ke sumber daya manusia di organisasi ataupun kantor yang saat ini dia bekerja, kayak gitu. Kalau saya kasih contoh konkret, dulu saya bukan dulu sih, maksudnya waktu saya itu kan saya kan orang kerja di LSM kan. Jadi mau tidak mau ya saya juga dengan posisi saya terakhir sebagai program unit manager, ya saya berharap misalnya dengan belajar S2 mendapatkan ilmu baru, skill yang baru, minimal saya istilahnya meningkatkan kualitas saya di posisi manajer, dan bahkan untuk mendapatkan chance yang lebih banyak untuk di posisi yang lebih tinggi lagi, misalnya manajer tetapi lebih tinggi. Misalnya sekarang saya di medium level nih, nah dengan S2 harapannya saya bisa di top level, jadi bisa mengambil decision yang lebih banyak ketimbang sekarang, misalnya kayak gitu. Contoh-contohnya sih kayak gitu sih. Kalau misalnya ini kan, kalau untuk imigrasi sendiri kan ini dinamis organisasinya, Kak. Jadi kita tidak akan mengabdi di satu kantor seumur hidup kita. Dalam artian, walaupun saya staf biasa, ada kemungkinan saya akan di rolling, misalnya akan berpindah ke daerah lain. Apakah kakak bilang tadi tentang sumber daya manusia di kantor yang sekarang yang perlu ditingkatkan. Apakah it makes sense gitu? Semisal ketika nanti ada tim panel dan dia paham tentang organisasi di imigrasi sendiri, apakah itu tidak jadi kayak counter attack bagi saya sendiri untuk gimana ini maksudnya? Kenapa? Nggak, itu kan kembali ke kita. Maksudnya dilihat kan, kalau misalnya kita di organisasi itu memungkinkan kita untuk dirotasi dan bisa punya peluang untuk berkarir di posisi yang berbeda. Misalnya kan Daeng kan bisa lihat tuh di pada saat membuat supporting statement-nya itu kan bisa lihat bahwa walaupun saat ini saya sebagai staf biasa, saya punya impian untuk bisa memimpin misalnya kantor imigrasi atau punya posisi yang mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi di kantor imigrasi, either itu di Sulawesi Selatan ataupun di kantor-kantor lain di Indonesia. Nah, saya yakin bahwa dengan mengambil master apa yang mau dipilih gitu, itu akan meningkatkan pengetahuan saya, skill saya, dan bahkan mungkin saya bisa membangun network selama kuliah di Australia itu, dan itu dengan sendirinya akan membuat saya punya kesempatan yang lebih tinggi ketimbang teman-teman yang lain untuk
misalnya mendapatkan promosi posisi yang lebih tinggi dari sekarang, kan begitu? Oh iya, betul. Make sense. Ya. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau tanya-tanya ya, kita gunakan waktu sekarang. Kak, mau tanya yang untuk yang kan katanya tadi udah ada 2 pertemuan sebelumnya yang bahas tentang Australian Award. Iya. Apakah ada recordingnya atau channel YouTube yang saya bisa refer untuk melihat tayangan tersebut atau Zoom meeting tersebut? Ada. Itu si siapa Om Tino ada record dan ada post di YouTube-nya Om Tino. Jadi bisa lihat di sana. Bisa lihat di untuk ya. Kalau channelnya Om Tino ya. Ya, Kasih sharing. saya juga sempat record di kedua kalau nggak salah, di sesi kedua. Saya juga masukin di YouTube saya El Gracie. Cuman ya memang di YouTube saya itu hanya suaranya doang. Maksudnya saya tidak gunakan rekam layar, jadi tidak kelihatan slide-nya, tapi penjelasannya, pertanyaan semua saya jawab, itu terekam videonya. Tapi kalau mau lihat juga yang ada slide-nya itu di punyanya Om Tino. Tapi di YouTube saya juga ada tuh. Khusus yang minggu kedua kalau nggak salah. Maksudnya yang di sesi kedua bahas tentang supporting statement itu kalau tidak salah. Untuk channel YouTube-nya Kakak? Apa? Ini ya aku tulis aja biar gampang dicari. Ya. Ya, saya cuma ingatkan teman-teman, ini sudah katakanlah sudah masuk Maret ya, walaupun tinggal 2 hari lagi ya. Hari ini besok selesai Februari, tapi ini sudah mau masuk Maret. Ya perlu dipastikan bahwa yang supporting statement dan lain-lain itu sudah benar-benar dikerjakan. Jangan menunggu terlalu dekat dengan waktu berakhirnya beasiswa baru dikerjakan, karena sekali lagi pertanyaan di sana sederhana, terlihat simple gitu ya, tapi sangat tricky untuk dijawab juga gitu. Kadang-kadang ada yang menjawabnya campur jawabannya di semuanya dan seterusnya. Halo Kak, saya mau izin bertanya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Mirza. Jadi sekarang itu saya posisinya fresh graduate saat nanti apply untuk AS di tahun ini. Saya rencananya mau ambil master, tapi saat ini memang lagi ngambil master juga di Bandung di Indonesia. Jadi rencananya memang selesainya itu kira-kira pertengahan tahun ini. Jadi kalau misalnya nanti insya Allah dapat di intake tahun 2022 sudah bisa ikut program master yang berikutnya gitu. Nah, sebenarnya saya mau tanya, kalau posisi saya sekarang fresh grad, untuk kontribusi yang dituliskan di esainya itu harus sedetail apa ya? Apakah harus mencantumkan nama instansi tempat nanti kita akan mengabdi? Karena sekarang kan posisinya saya yang fresh grad ini belum terikat dengan instansi manapun. Dan kalaupun misalnya memang harus ternyata dituliskan instansinya itu apa, kalau itu sifatnya masih berupa rencana itu kira-kira diperbolehkan atau enggak ya? Makasih Kak. Ya, jadi Mirza, banyak juga kok teman-temanku yang terima beasiswa AS itu fresh graduate. Mereka baru tamat, terus alhamdulillah ya, mereka juga dengan aplikasi yang bagus itu keterima. Itu banyak juga yang seperti itu, yang mana sama mereka juga tidak punya pengalaman misalnya bekerja di organisasi ataupun instansi pemerintah lainnya, seperti itu. Nah, yang sebenarnya yang paling menentukan itu adalah bagaimana konsistensi kita menulis aplikasinya kita, supporting statement dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, yang kontribusi itu kan perlu dilihat di sana. Kalau misalnya kontribusi ke karir, misalnya kayak gitu, dan kita belum kerja apa-apa, it doesn't matter gitu loh. Itu tidak menjadi persoalan. Tapi kita bisa meramu sendiri apa yang menjadi cita-cita atau apa yang menjadi planning karir ke depannya kita seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus istilahnya misalnya untuk kontribusi ke kantor atau organisasi apa gitu, tidak. Tapi kita bisa menuliskan secara bagus argumennya bahwa itu untuk karir saya ke depannya apa.
seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu, Mirza background-nya apa? Kemudian sekarang lagi ambil masternya di Indonesia ini apa? Oh, jadi kalau S1 saya itu teknik sipil di ITB. Nah, kalau S2-nya itu teknik sipil juga, tapi fokusnya di rekayasa transportasi. Oke. Terus rencana mau ambil S2 di Australia apa? Oh ya, oke. Mungkin sekalian pertanyaan berikutnya juga ya, Kak. Jadi rencananya itu kalau di PDA yang saya lihat itu, yang saya tertarik itu di infrastructure planning. Nah, kebetulan short brief aja saya itu sebenarnya di transportasi itu tertariknya itu di arah airport engineering. Setelah saya lihat beberapa faculty yang ditawarkan di sana, sebetulnya ada 2 opsi yang bisa saya ambil untuk program master ini. Yang pertama, kalau saya mau mempelajari tentang infrastructure planning ini secara general, saya bisa ambil mungkin civil engineering lagi di sana. Namun kalau mau lebih spesifik ke yang airport, saya lihat ada RMIT itu menawarkan Master of Science / Aviation. Nah itu menurut saya itu lebih spesifik. Nah sekarang pertanyaan keduanya, saya mau nanya juga nih Kak, berarti kan kalau misalnya saya apply, itu kan biasanya ngambilnya 2 jurusan kan Kak. Nah kalau misalnya saya masukin Civil Engineering dan Aviation tuh, kira-kira kalau buat aplikasinya itu nggak apa-apa nggak sih Kak gitu? Nggak masalah, as long as itu ada kaitan dengan apa yang kamu mau pelajari tentang misalnya isu yang kamu angkat itu tentang transportation misalnya kayak gitu ya. Transportasi infrastruktur dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Tadi aku juga berpikir kalau misalnya kamu mau belajar tentang kayak misalnya urban planning atau dan lain-lain, misalnya menata kota dan lain-lain, misalnya kayak gitu, itu di universitas saya dulu itu bagus banget, di University of Canberra. Itu kalau misalnya kamu mau belajar banget spesifik tentang penataan kota termasuk transportasi dan sebagainya, itu di Canberra University itu bagus banget. Nah ini bukan promosi tapi memang kenyataannya begitu, karena di Australia itu Canberra itu sebagai ibu kota yang sangat well planned banget gitu loh. Maksudnya itu kota yang didesain dari nol, kayak nanti di Indonesia Kalimantan mana ya yang sekarang itu yang direncanakan untuk jadi ibu kota itu. Jadi dari nol, betul-betul dari nol. Jadi ditata sedemikian rupa sampai memang di sana tidak ada bilang jalan ini koneksinya kemana dan seterusnya, semua tertata rapi, jalan rayanya, pejalan kakinya, untuk sepedanya dan seterusnya itu semua bagus gitu. Nah, interkoneksinya bagus. Contohnya seperti itu. Jadi intinya sejauh misalnya fokusmu katakanlah yang berhubungan dengan transportation atau entah apalah gitu yang berhubungan engineering dan lain-lain. Sejauh itu misalnya dua jurusan master itu link dengan apa yang kamu cari, tidak masalah gitu. Itu tidak masalah dengan background yang kamu punya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kayak tadi pertanyaanmu, kontribusinya apa nanti ke lembaga atau ke organisasi atau ke dinas, kalau misalnya saya sendiri belum pernah bekerja dengan itu. Kan tinggal mengkrit sendiri, kamu ingin menjadi apa, misalnya konsultan kah atau menjadi apakah untuk di bagian engineering itu kah dan seterusnya kayak gitu. Jadi tidak harus perlu menceritakan bahwa nanti saya balik bekerja ke lembaga A dan B, no, karena nanti di sana kan ada pilihan tuh, saat ini kamu masih bekerja atau enggak. Kalau enggak kan kamu harus pilih no kan. Nah nanti di no itu baru kamu menjelaskan planning ke depanmu apa kan gitu. Itu termasuk dengan kalau master ini akan berkontribusi ke kamu apa. Misalnya kalau aku misalnya sebagai dirimu, pertama yang aku pikirkan adalah saya akan menjadi konsultan nih, gitu loh. Dengan basic yang saya punya, hal yang paling mungkin yang bisa saya lakukan sekarang itu adalah saya bisa menjadi konsultan dalam hal misalnya penataan transportasi misalnya kayak gitu dan seterusnya kayak gitu. Oke, Kak, mau nanya terakhir, berarti ya, kalau silakan. Aku nanti masukinnya 2 jurusan, di contribution akan dibagi untuk 2 jurusan itu juga ya? Jadi if I apply to yang A, terus kontribusinya apa, nanti kalau yang B apa gitu ya? Enggak, sorry. Biar supaya spesifik dan saya tidak salah tangkap, kontribusi apa? Maksudnya kontribusi? Maksudnya buat pas di aplikasi AS-nya kan dia nanya kontribusi yang akan, kalau nggak salah ya, kontribusi yang akan dilakukan saat
saat setelah master. Seingat aku kan ada pertanyaan ya, kayak untuk gitu. untuk kontribusi ke karir itu ya itu. Iya, ke karir maksudnya. Nah, gini Mirsa, sebenarnya di situ setiap master tidak menjelaskan nanti kontribusinya kayak apa. Tetapi yang perlu kamu apa istilahnya cari sekarang adalah benang merahmu. Kamu ingin kamu lihat persoalannya di mana, misalnya gitu toh, gitu. Jadi dengan belajar either itu master yang spesifik tentang transportation misalnya, atau yang tentang civil engineering misalnya kayak gitu secara umum misalnya gitu, itu dia akan berkontribusi ke kapasitasmu untuk bagian apa kayak gitu. Jadi misalnya fokusmu adalah ini saya kasih contoh ya. Misalnya fokusmu adalah penataan transportasi, contoh ya, penataan sistem transportasi, misalnya kayak gitu. Dari 2 master itu akan mendukung ke sana nggak? Misalnya kayak gitu. Setelah kamu lihat, oh ya dari semua dari civil engineeringnya semua mendukung tuh. Maka nanti di contribution-nya itu kamu tidak membahas lagi per master itu dia akan kontribusi apa, tapi bahwa dengan belajar tentang either itu dia civil engineering secara general ataupun transportation engineering secara spesifik, itu dia akan memberikan kontribusi apa istilahnya skills dan knowledge itu akan membantu saya untuk bisa menjadi seorang, misalnya contoh ya, seorang konsultan di bagian penataan transportasi yang baik, contohnya gitu, kayak gitu. Jadi tidak perlu menjelaskan satu persatu master ini dia akan kontribusinya ke apa, tapi carilah benang merah isu apa yang membuat kamu tertarik. Kayak tadi kamu highlights di bagian transportasi kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu yang akan kontribusi ke sana gitu, kontribusi karirmu ke sana. Jadi kamu misalnya pingin, ini contoh ya, misalnya saya pingin jadi impian saya ingin jadi konsultan di penataan transportasi udara misalnya seperti itu. Nah, saya ingin belajar master A, B, C, D misalnya kayak gitu. Nah, dari master-master itu saya bisa menjadi konsultan bagaimana menata sistem transportasi udara yang lebih efektif, efisien dan sebagainya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain. Kita masih ya sekitar 5 menit lagi. Atau ya silakan. Nah, bukan bertanya sini sih, lebih minta kesediaan kakak. Ini kan kalau untuk pembuatan esai itu butuh review dari banyak orang. Apakah kakak bersedia untuk mereview ketika esai yang saya buat ini sudah selesai atau gimana? Untuk memberikan pandangan-pandangan, even mungkin kita berbeda background atau gimana? Ya. Jangan khawatir, saya sudah banyak mereview banyak apa istilahnya supporting statement dari background yang berbeda-beda. Jangankan di review aplikasi, selama kuliah pun saya juga sering membantu ya bukan hanya mereview sih, tapi memberikan pandangan-pandangan kepada teman-teman dengan master yang berbeda-beda. Jadi selama kuliah juga sering saya lakukan seperti itu. Jadi sambil review, sambil belajar. Jadi saya juga tahu hal-hal kayak gitu, walaupun pengetahuan skill saya tidak se-expert yang misalnya bidang imigrasi ya, tidak se-expert Daeng Ribas misalnya seperti itu, tetapi istilahnya kita hanya bisa memberikan guideline yang secara istilahnya apa ya, umum, spesifik, itu bisa diikuti seperti itu. Nah, sehingga kalau saya sih, saya secara prinsip tidak keberatan kalau misalnya teman-teman mau minta bantuan untuk review aplikasi dan sebagainya. Saya tidak keberatan. Tapi sehubungan dengan saya juga punya pekerjaan di lapangan, saya juga minta istilahnya kesadaran kolektif juga ya dari teman-teman. Maksudnya kalau ingin direview ya jangan sampai dikirim ke saya itu dengan deadline yang terlampau mendesak, dalam artian gini. Misalnya hari ini baru kirim, tapi kebutuhannya besok harus di submit misalnya kayak gitu. Karena terus terang kita juga harus mengatur waktunya kita. Kayak kemarin Om Tino minta untuk kita ketemu hari ini pun, kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat kemarin baru saya konfirmasi, oke, bisa hari Sabtu, karena saya memang minggu kemarin itu sangat full sekali, review berbagai macam dokumen, mengerjakan beberapa dokumen kantor, dan Senin harus turun lapangan sampai Jumat. Seperti itu, yang mana kalau di lapangan itu biasanya banyak sekali aktivitas yang cukup
menyita waktu dan bahkan bisa sampai malam itu kita masih otak-atik dengan laptop dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga saran saya sih dari awal pertemuan di inisiasi Om Tino dan teman-teman ini, dari awal sudah saya sampaikan bahwa kalau ada yang butuh kayak gitu, ya jauh-jauh hari sudah harus dikirim, dikasih untuk direview. Sejauh ini sih sudah ada berapa ya, 2 atau 3 orang ya yang sudah kirim ke saya untuk di review, dan sudah saya kasih feedback balik juga untuk mereka perbaiki seperti itu. Tapi yang pastinya saya tidak akan menuliskannya secara, misalnya menuliskan supporting statement-nya teman-teman, tapi saya hanya memberikan guideline-nya. Ini loh, oh ini kamu harus buatnya kayak gini, kamu harus buatnya kayak gini, kamu harus revisinya kayak gini, dan seterusnya. Sampai pada nanti setelah direview, saya cek lagi sampai pada menurut saya kalau sudah oke, ya silakan kayak gitu. Untuk mengirim CV-nya, kakak mungkin bisa chat untuk email atau apa gitu? Ya, bisa. Saya karena selain email, karena biasanya kan email juga agak kadang-kadang kalau komunikasi, misalnya saya ingin cepat komunikasi dengan orangnya, kalau hanya by email itu biasanya lama baru direspon kan. Jadi itu email saya. Silakan kalau ada yang mau ini bisa kirim ke email itu, saya pakai email pribadi saya. Tapi saya juga sarankan kalau bisa juga catat nomor WA saya, karena saya ingin ada sesuatu cepat, saya lebih cepat memilih kita komunikasinya via WA sebelum ini. Ini nomor WA saya yang aktif. Nomornya masih nomor WA Australia, maksudnya masih nomor Australia. Tapi itu hanya bisa kita WA, untuk telepon nggak bisa. Jadi supaya misalnya saya perlu daeng ribas, ada waktu nggak? Ini aku pingin langsung ngobrol nih biar cepat dipahami. Karena aku biasanya kasih feedback itu selain selain catatan saya di komen supporting statement teman-teman, biasanya akan lebih bagus diikuti dengan aku telepon langsung jelaskan maksud saya gini dan yang harus kayak gitu. Karena biasanya dengan bicara orang akan juga lebih cepat memahami selain dia membaca. Mantap Kak. Nanti saya akan kirim Kak untuk siap. Esainya sendiri. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Halo Kak. Itu mau tanya lagi satu pertanyaan Kak, minta maaf. Oke, ini dari siapa? Dari Aris Kak, dari Oke. Ya, silakan. Ya, mungkin agak keluar dari konteks Kak, tapi menurut saya juga penting untuk silakan. Kakak ada informasi lebih yang bisa disampaikan. Ya, silakan. Saya ini kan baru lulus dari fresh graduate lah. Kebetulan basic saya di baru lulus profesi dokter hewan Kak. Dokter hewan, oke. Ya. Kemudian saya juga sementara mengisi aplikasi Kak untuk apply Australia Award Scholarship. Kemudian saya sudah sempat cari-cari universitas mana yang provide jurusan yang saya mau Kak. Ada di Queensland, Sydney, sama Melbourne Kak. Tapi saya berpikir saya juga perlu tanya di Kakak. Mungkin Kakak ada informasi yang lebih jelas begitu Kak. Kira-kira untuk jurusan veterinary science atau veterinary study yang bagus begitu Kak, supaya saya bisa jadikan opsi yang baik untuk aplikasi saya yang mau saya isi untuk pilihan kampus. Ya. Kedokteran ya? Dokter hewan. Dokter hewan ya. Sepengetahuan saya itu kalau di Australia itu daerah timur ke utara, maksudnya utara ke timur bagian atas itu lebih bagus ya. Yang berhubungan dengan fakultas peternakan atau lain-lain itu bagusnya di sana. Jadi kalau yang di daerah-daerah New South Wales itu kalau tidak salah di Newcastle University kalau nggak salah itu juga
ada yang berhubungan dengan peternakan di sana, coba nanti dicek ada tidak yang berhubungan dengan yang mau Om Aris cari ya, seperti itu. Kemudian kalau di atas Darwin University, Charles Darwin University, walaupun itu iklimnya sama dengan kita di Kupang, tetapi dari sisi peternakan bagus. Teman-teman artinya bisa lihatlah bahwa hampir semua program peternakan kerjasama Indonesia dan Australia itu kan kebanyakan supply, misalnya ke sapi dan lain-lain itu kan semuanya datang dari Darwin dengan daerah kering kayak gitu, tetapi peternakannya keren banget, peternakan pertaniannya keren banget kayak gitu. Begitu juga dengan di James Cook University ya, di James Cook University itu di Townsville. Itu kotanya pokoknya di agak utara timur, pokoknya di atasnya Australia, seperti itu juga bagus tentang peternakan, pertanian, pokoknya perikanan, kemaritiman, yang kayak gitu bagus-bagusnya di sana, kayak gitu. Kalau mau cari yang lain itu kayak karena mereka sangat memang di daerah-daerah itu daerah-daerah yang agak sedikit tropis, maksudnya. Dia ada Australia memang 4 musim di semua wilayah, tapi daerah-daerah itu ya agak mirip-mirip dengan kita, dan studi-studi mereka terkait dengan itu lebih bagus di daerah-daerah sana kayak gitu. Jadi kalau mau lihat ya lihatnya ke universitas itu, dan termasuk juga yang di Queensland itu di Brisbane itu salah satu itu juga termasuk, karena itu masih satu daratan. Kayak Townsville, Queensland itu kan mereka satu daratan itu maksudnya, tapi jaraknya jauh sekali seperti itu. Jadi pokoknya daerah-daerah seperti itu sih cocok untuk kayak gitu. Ya Kak, karena memang saya cukup tertarik Kak dengan masalah African swine fever yang melanda NTT baru-baru ini Kak, karena banyak hewan-hewan yang mati juga Kak. Jadi saya juga tertarik untuk ambil di bidang itu, khususnya di bidang patologi klinik Kak. Itu menarik sekali. Beta background, sorry, saya sudah terlanjur orang NTT jadi ngomongnya beta. Maksudnya saya juga backgroundnya peternakan. Saya S1-nya peternakan. Kalau Om Darius tamatan apa? Saya dari Brawijaya Kak. Dari Brawijaya. Dulu itu saya juga sebenarnya sangat interest dengan kedokteran hewan ya. Dapat beasiswa di Udayana Bali waktu tahun 99. Dokter hewan, tapi waktu itu kan kerusuhan Indonesia masih resek, zaman Soeharto lengser sampai 99 itu masih kerusuhan hewan, akhirnya tidak sempat. Jadinya cuma kuliah S1 peternakan di Undana, tapi kemudian ambil pekerjaannya kan di LSM sampai dengan hari ini. Kalau misalnya di Undana, kalau kenal Pak Martin Mulik, nah itu om saya gitu. Jadi dulu itu juga mereka kan sering punya project dengan Australia, misalnya dengan Darwin yang berhubungan peternakan segala macam itu. Jadi dulu saya juga diikutkan dalam project itu dan dapat beasiswa juga untuk itu. Harusnya studi S2-nya di Australia terkait dengan peternakan, tapi waktu itu kerja di plant dan akhirnya tidak sempat, tidak ambil. Ya, seperti itu. Soalnya di khususnya di ND Kak, di ND ini kan masalah kematian ASF kemarin kan cukup tinggi, dan karena salah satu masalahnya karena tidak ada ahli patologi klinik yang bisa mendiagnosa secara cepat supaya bisa ambil langkah yang bagus Kak. Saya berpikir menarik juga nih kalau bisa diangkat jadi masalah yang mesti diselesaikan. Sehingga saya berpikir saya perlu tanya juga di Kakak, kebetulan Kakak juga relate sama peternakan, jadi mungkin saya harus bertanya di Kakak, sehingga apa yang Kakak tadi bilang saya coba searching lebih dalam lagi untuk jurusan-jurusan ini. Tapi Kak, saya pernah searching di salah satu universitas Sydney, University of Sydney Kak. Di situ ada Master of Veterinary Clinical Studies. Tapi itu provide-nya hanya untuk menurut website yang ada di kampus itu provide-nya hanya untuk domestic student Kak, bukan international student. Apakah memungkinkan kalau kita lulus beasiswa Australia Award ini? Tidak bisa. Kalau dia sudah misalnya di situ hanya bisa untuk domestik, ya hanya domestik.
Jadi cari yang masternya yang memang dia provide untuk misalnya itu bisa diambil oleh domestic students ataupun international students kayak gitu. Oh. Terima kasih, Kak. Ya, seperti itu. Ya, ini saya sebenarnya sih mencari dokumen-dokumen saya yang dulu saya review banyak sekali yang dengan ada catatan-catatannya, mungkin di eksternal saya yang lain. Tapi ini saya kasih tunjuk, ini salah satu yang saya review ya. Salah satu yang saya review ini dokter kerja HIV/AIDS yang berhubungan dengan HIV/AIDS di Bali. Saya review aplikasinya tahun 2018, lolos sampai interview tapi jatuh di interview karena ya ada pertanyaan yang mungkin dia tidak siap untuk menjawabnya dengan benar. Seperti itu. Jadi yang biru-biru ini adalah hasil review. Saya tawarkan kalau mau tulisnya kira-kira kayak gini, kayak gitu. Jadi ini kayak tadi siapa ya, Mirza ya, sama Ribas tanya terkait kontribusi ke karir seperti apa. Masing-masing kita banyak lah. Kalau teman-teman buka di internet dan lain-lain itu sebenarnya banyak sekali ya. Banyak orang juga share tentang itu dan seterusnya. Tapi kira-kira penulisan kayak gini juga bisa menarik orang. Ini juga sama saya rubahnya ini kayak gitu sampai ini yang pertanyaan terakhir yang ini yang kemarin kalau tidak salah ada yang tanya terkait dengan effort apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk itu ya. Informasinya singkat tetapi maksudnya paragrafnya singkat tetapi informatif gitu. Minimal orang baca dia tahu orang ini dia untuk dapatkan informasi tentang beasiswa AS apa saja yang dia lakukan kayak gitu. Kayaknya sudah cukup kayaknya. Ya, habis pertanyaan. Oke. Let's see apa yang akan terjadi ke depannya. Maksud saya semoga teman-teman menyiapkan semua aplikasi dengan baik dan kalau misalnya ada yang butuh untuk konsultasi silakan berkonsultasi dengan saya siap saja seperti itu. Ada email, ada nomor WhatsApp yang sudah saya share, jadi silakan di save. Nanti kalau mau WA kasih tahu saja kalau saya misalnya saya Iin di forum yang kita diskusi kayak gitu supaya saya tahu siapa dan seterusnya. Makasih Kak. Ya. Terima kasih Kak. Saya juga menawarkan sih ada ide nih buat teman-teman. Sebenarnya sih kan bagus juga kalau sudah menuliskan semua supporting statement, menjawab itu baru dikirim ke saya. Tapi kalau misalnya sudah mencoba menjawab satu pertanyaan dan mau dilihat pun tidak apa-apa. Tapi ya walaupun saya lebih prefer kalau bisa semuanya dijawab dulu dikirim. Jadi biar saya reviewnya satu kali per orang misalnya kayak gitu. Kalau tidak ada lagi saya pikir mungkin kita cukup sampai di sini ya teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menyiapkan semua dokumen, mengisi aplikasi dengan baik dan jaga kesehatan semua. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya kalau misalnya ada kesempatan untuk kita bisa sharing lagi. Saya kembalikan ke Om Tino atau Iin, silakan. Kak Tino aja. Kami hanya ucapkan terima kasih banyak untuk sharingnya sore ini. Mohon maaf juga tadi sempat putus karena masih ada kegiatan. Ya, tidak apa-apa. Jadi hujan. Ya. Terus Kak, nanti untuk videonya bisa di-share di YouTube-nya Kakak saja. Oh, boleh. Nanti saya lihat. Ya. Saya juga nanti saya lihat ini rekamannya dia tersimpan di Oke. Sip. Ya. Langsung. Dan bisa kita screenshot bareng saja sama sebelum tutup sesinya. Silakan. Yang mau screenshot? Ya, silakan yang mau screenshot. Silakan aktifkan. Ya. Silakan buka. Ya. Buka videonya kalau yang bersedia. Ya.
Ya, 1, 2, 3. Oke. Ada lagi yang mau masih? Ada yang masih mau screenshot? Sudah. Oh, sudah. Oke. Oke, baik. Ya, selamat sore semua. Jaga kesehatan. Sukses selalu. Iya. Ya. Selamat sore Kakak Os. Terima kasih atas waktunya di sore hari. Sama-sama. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Thank you, Kak. Ya. Ya. Jaga kesehatan semuanya.